Problematika Rohingya. Kampanye, fear-mongering, Rohingya merusak solidaritas umat Islam. Berita. Gelombang penolakan kehadiran pengungsi etnis Muslim Rohingya terjadi di sejumlah wilayah di Aceh. Penolakan itu terjadi seiring dengan meningkatnya arus kedatangan pengungsi Rohingya di provinsi tersebut mulai pertengahan November akibat memburuknya situasi keamanan di kamp pengungsian Cox's Bazar, Bangladesh. Sikap ini memicu perdebatan publik di media sosial. Masyarakat terbagi dua, antara mendukung dan tak sedikit yang menolak kedatangan para pengungsi dari Myanmar tersebut. Untuk sikap warga Aceh sendiri bukan tanpa dasar. Belakangan beberapa perilaku dari pengungsi Rohingya di lapangan dikeluhkan warga Aceh. Dilaporkan bahwa ada beberapa oknum pengungsi Rohingya tercatat membuang bantuan ke laut, ada juga yang kabur dari kamp pengungsian, atau tak mematuhi norma yang ada. Namun selain adanya faktor kejadian di lapangan, faktor adanya isu negatif, hoaks, hingga ujaran kebencian di sejumlah platform media sosial terkait pengungsi Rohingya di Indonesia juga besar pengaruhnya. Merujuk laporan yang didapat Indonesia.com dari salah satu sumber PBB, narasi kebencian mengenai pengungsi Rohingya sudah dimulai sejak tanggal 21 November. Analisis jaringan sosial Drone Emprit menemukan informasi bohong dan narasi kebencian terhadap pengungsi Rohingya di media sosial X sengaja disebarkan akun-akun fanbase atau forum yang biasanya tidak mengungkapkan identitas pengirim. Cara seperti itu, kata pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, sangat signifikan untuk memperbesar percakapan, sehingga gampang menarik perhatian nasional. Komentar. Konflik horizontal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya berita yang sering kita dengar justru warga Aceh khususnya nelayan dikenal tulus dan sigap menolong Muslim Rohingya, meski mereka sendiri punya keterbatasan. Harus kita akui kondisi tahun ini berbeda dan sentimen negatif yang terjadi nampak tidak wajar. Apalagi ini terjadi di tengah arus opini pembelaan terhadap Palestina sedang kuat-kuatnya. Adanya konfirmasi bahwa memang ada pihak yang secara sengaja melakukan disinformasi melalui akun palsu UNHCR dan banyak akun yang tidak jelas identitasnya menyebar narasi kebencian pada Rohingya. Ini semakin memperkuat dugaan ada upaya sengaja melemahkan solidaritas umat Islam dan memecah fokus umat pada isu Palestina. Siapa yang diuntungkan dan kekisruhan warga Aceh dan Rohingya ini? Tentu mereka yang tidak suka dengan solidaritas dan persatuan umat Islam, termasuk mereka yang membenci dukungan Muslim Indonesia pada Palestina. Untuk krisis Rohingya, memang sudah seharusnya tidak hanya dibebankan pada warga Aceh, tetapi harus ada peran negara Muslim yang memberi mereka suaka penuh yakni hak kewarganegaraan, bukan hanya pertolongan setengah hati dengan menempatkan mereka di kamp-kamp pengungsian tanpa ada hak pendidikan, kesehatan dan keamanan. Ini adalah akar masalah Rohingya. Tidak ada satupun negara Muslim yang mau memberi mereka status kewarganegaraan yang jelas, selama hampir 2 dekade ini. Sehingga saat ini kita berhadapan dengan generasi kedua Rohingya yang lahir di kamp pengungsian tidak layak huni tanpa pendidikan, guru dan masa depan yang layak. Lantas apa yang bisa kita harapkan dari akhlak, literasi dan perilaku mereka? Kekisruhan isu Rohingya kali ini sangat berhubungan dengan situasi rawan di Cox's Bazar, Bangladesh, salah satu mata rantai penyebab yang perlu kita salami. Ini perlu menjadi salah satu perspektif yang harus kita pertimbangkan, daripada menelan bulat-bulat narasi liar yang memperkeruh konflik horizontal antara warga Aceh yang tulus dengan Muslim Rohingya.
Para penyelundup pun disebut memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan perjalanan menuju ke Indonesia atau Malaysia. Direktur Arakan Project Chris Lewa mengatakan banyak pengungsi merasa putus asa dengan situasi keamanan di Cox's Bazar yang terletak di daerah perbatasan Bangladesh-Myanmar, yang kian memburuk. Peningkatan tren kriminalitas berupa sindikat perdagangan orang, narkoba dan konflik antar geng membuat 1,2 juta jiwa Rohingya yang hidup di 34 kamp Rohingya Cox's Bazar sangat rentan terhadap ancaman keamanan individu dan kolektif. Situasi itu dimanfaatkan oleh para penyelundup untuk menawarkan perjalanan menuju Indonesia atau Malaysia. Para pengungsi ini disebut membayar $1.100 17,1 juta rupiah per orang untuk perjalanan ini. Kondisi rawan kamp-kamp pengungsian ini menjadi kartu yang bisa dimainkan oleh kekuatan politik tertentu untuk keuntungan geopolitik mereka dengan melakukan kampanye fear-mongering pada Muslim Rohingya. Sebuah penelitian Universitas Harvard berjudul Strategi Geopolitik Kamp Pengungsian mengungkapkan dan menyimpulkan, negara-negara berkembang yang menampung pengungsian bersama dengan negara-negara maju telah memusatkan pengungsi di kamp-kamp kumuh dekat perbatasan atau menyebarkannya di banyak tempat di negara asal tergantung pada perbedaan kepentingan geopolitik mereka. Dalam kebanyakan kasus, mereka menggunakan kondisi kehidupan yang terkenal buruk di kamp konsentrasi kumuh ini untuk memicu perang saudara di wilayah itu demi kepentingan mereka. Walhasil bagi Muslim penting untuk memahami dengan baik terlebih dulu akar masalah Rohingya dan berbagai tragedi yang menimpa umat Islam di belahan dunia lain. Termasuk umat Islam harus lebih jeli untuk mengonsumsi berita dan menyebarkannya, karena Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Quran Surat Al-Hujurat 6. Muslimah Far Eastern, Dr. Vika